wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Industri Semen Keramik dan Bahan Galian Non-Logam, Ibu Putu Nadia Stuti, kemudian Ketua Umum eh, AP3I, Ibu Elvi Fadila, dan Pak Dudung Sekjen AP3I, juga Bapak Ibu narasumber, dan terima kasih, dan kami sampaikan mohon maaf karena pimpinan kami Bapak Afid Trianugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau belum bisa bergabung bersama kami eh, dikarenakan beliau memimpin harmonisasi untuk RSIH. Ada 6 RSIH termasuk RSIH beton pracetak dan ya. Jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi mohon maaf sebelumnya. Baik, eh, materi ini kami diminta kan ini ada kebijakan industri hijau dalam mendukung eh, produk beton pracetak. Jadi sebenarnya kebijakan industri hijau ini didasari atas urgensi penerapan industri hijau itu secara global. Jadi di global itu kita tahu ada krisis terkait dengan perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, dan kekurangan pangan dan sebagainya, serta rantai pasok, kemudian krisis sumber daya seperti air dan energi, juga bahan baku mineral, kemudian adanya eh, persyaratan-persyaratan terkait pengurangan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya menggeliatkan pasar karbon di sektor apa di pasar global, dan kemudian adanya juga kebutuhan konsumen terkait dengan green lifestyle, juga banyak proteksi-proteksi antar negara terkait hambatan yang diberlakukan antar negara seperti Carbon Border Adjustment Mechanism atau EUDR, EU Deforestation Regulation, yang akhirnya berpengaruh juga konvensi internasional seperti Basel Convention, Stockholm Convention, dan Paris Agreement. Nah, semua kondisi global ini mempengaruhi kita di internasional. Jadi lanjut, jadi kita eh, menetapkan target target ya terkait dengan kondisi global tersebut. Nah, target ini terukur di yang ada dalam SDGs, yang ini juga masuk ke dalam EPJMN, kemudian sirkular ekonomi, pembangunan rendah karbon, kemudian target NDC secara nasional, dan pencapaian net zero emission di 2060, tapi untuk sektor industri kami mengharapkan di 2050 sudah tercapai. Baik, selanjutnya. Nah, untuk itu Kementerian Perindustrian terkait dengan memotret kondisi global tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan industri hijau. Jadi industri hijau ini diharapkan industri dapat memperbaiki proses produksinya yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberi manfaat masyarakat. Nah, untuk itu aspek-aspek yang perlu kita masukkan ke dalam industri hijau terkait dengan adanya peningkatan efisiensi sumber daya, baik bahan baku, air, dan energi, kemudian penerapan produk hijau, kemudian penggunaan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan,
kemudian upaya pengendalian emisi, baik emisi gas rumah kaca dan emisi polutan udara, kemudian pengendalian limbah, kemudian akomodasi standar berkelanjutan seperti standar-standar yang sudah ada ISO 50001, ISO manajemen air, kemudian ISO tentang sirkular ekonomi, kemudian penerapan ekonomi sirkular dan peningkatan green job. Mungkin ini selanjutnya. Jadi kami di Pusat Industri Hijau yang mewakili unit di Kementerian Perindustrian yang eh, mengembangkan untuk kebijakan pengembangan industri hijau, walaupun untuk direktorat-direktorat teknis juga melakukan pembinaan secara langsung ke industri binaannya terkait dengan pengembangan industri hijau. Di kami yaitu ada 6 yang bisa kami kembangkan terkait dengan pengembangan industri hijau, yaitu memberikan fasilitasi industri hijau untuk industri yang akan bertransformasi industri hijau, baik industri yang sudah existing, industri konvensional yang sudah existing, atau industri baru eh, yang baru tumbuh atau berkembang di Indonesia. Kemudian mengembangkan insentif fiskal dan non fiskal. Untuk insentif fiskal saat ini kami memang masih belum sepenuhnya ada ya, karena ini ada kaitannya dengan kementerian lainnya. Kemudian kalau untuk non fiskal ini sudah banyak kita kita berikan dan ada beberapa juga yang akan nanti ke depannya juga bisa kita berikan. Ini mungkin nanti bisa dilihat di slide-slide berikutnya. Kemudian kami mengembangkan ekosistem industri hijau. Jadi integrasi semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, koordinasi dengan kementerian KL lembaga terkait, kemudian pemerintah daerah, dan asosiasi industri, akademisi, dan para pelaku usaha lainnya. Kemudian pengembangan standar industri hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri dalam menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian kami juga memberikan apresiasi berupa penghargaan industri hijau bagi semua pemangku kepentingan yang telah mendukung penerapan industri hijau. Dan kami juga melakukan pengembangan terkait dengan IKM hijau dan jasa industri hijau. Kemudian selanjutnya, baik untuk strategi transformasi untuk menuju industri hijau ini kita ada dua, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada untuk menjadi lebih hijau, kemudian membangun industri baru dengan menerapkan prinsip industri hijau. Jadi untuk pengembangan ini untuk yang konvensional proses produksinya diharapkan dalam penerapan industri hijau itu diukur terkait penggunaan energi, air, bahan baku, bahan penolong, kemudian peningkatan produktivitas, juga pengendalian emisi dan limbah. Nah, setelah menerapkan prinsip industri hijau, diharapkan semua itu untuk energinya bisa lebih efisien, begitu juga penggunaan air dan bahan baku, tapi tetap produktivitasnya tetap tinggi dan limbah emisinya bisa kecil atau bahkan bisa mencapai zero waste. Kemudian eh, sehingga penekanan terhadap kos-kos tersebut bisa memberikan profit yang lebih tinggi untuk keberlangsungan dari industri tersebut. Selanjutnya, terkait dengan untuk menerapkan hal tersebut, maka di kami menyiapkan standarisasi industri hijau. Nah, standarisasi industri hijau itu memang untuk mendukung program nasional yang tadi sudah disampaikan terkait dengan pencapaian program nasional di SDGs.
kemudian circular economy, kemudian pencapaian net zero emission dan NDC Indonesia, juga pemenuhan terhadap Green Public Procurement GPP. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di standar industri hijau ini aspek-aspek persyaratan yang diatur ada beberapa, yaitu aspek teknis yang meliputi dari bahan baku, pengaturan terhadap bahan baku, kemudian energi, kemudian air, proses produksi, kemudian ke produk, pengolahan limbah, emisi gas rumah kaca, kemudian aspek manajemen meliputi kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap eh, penerapan industri hijau di industrinya, kemudian tinjauan manajemen dan penerapan CSR dan ketenaga kerjaan. Ini nanti mungkin akan dilanjutkan di narasumber berikutnya ya Pak ya, terkait dengan standar industri hijau. Selanjutnya, di kami ada beberapa lembaga industri hijau, yaitu LSIH, ada sebenarnya Supnov juga sedang mengajukan lagi, dulu sudah pernah, tapi karena ini ada apa perubahan ya, ya. Dan kemudian selanjutnya untuk penerapan industri hijau ini diterapkan secara sukarela, tetapi apabila terdapat kebutuhan dari eh, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan untuk diberlakukan wajib baik ke kami atau ke Direktorat Pembina terkait apabila ingin diberlakukan wajib. Jadi pada dasarnya penerapan industri hijau ini sifatnya sukarela. Nah, untuk industri yang sudah ada standar industri hijaunya dapat diterapkan melalui sertifikasi industri hijau. Nah, dasar hukumnya penerapan sertifikasi industri hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dan aturan turunannya diturunkan di peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Mengenai mekanisme dan tata caranya bisa dilihat di peraturan perindustrian nomor 39 tahun 2018 mengenai tata cara sertifikasi industri hijau. Selanjutnya, baik. Jadi skema untuk penerapan standar industri hijau pada dasarnya voluntary, tapi bisa diberlakukan secara mandatori, wajib apabila ada kepentingan nasional yang meliputi terkait dengan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan hewan atau tumbuhan, kemudian adanya pelestarian fungsi lingkungan hidup, adanya pengaturan persaingan usaha yang sehat, atau peningkatan daya saing dan peningkatan efisiensi kinerja industri. Jadi, Bapak Ibu, jika kami dari pemerintah tidak serta-merta akan melakukan pemberlakuan secara wajib, tapi kami juga harus melihat kesiapan bagi industrinya jika akan diberlakukan secara wajib. Juga termasuk infrastruktur lainnya, karena ini menyangkut apa namanya ekspor impor ya. Pengaturan untuk pemberlakuan wajib ini kalau sudah dilakukan secara wajib, maka barang yang beredar, baik barang yang diproduksi atau barang yang diimpor, itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan wajib tersebut. Jadi beberapa hal yang harus kami siapkan. Jadi untuk itu kami juga akan apa namanya me, menyesuaikan dengan kesiapan dari industri. Selanjutnya, iya, ini untuk mekanisme penerapan wajib. Untuk saat ini, kalau standar industri hijau belum ada pemberlakuan wajib, tetapi kalau untuk standar nasional Indonesia yang ada di Kemenperin, itu sudah ada beberapa yang diberlakukan wajib. Untuk beton praktekan memang belum
belum berlaku dan sedang pengusulan ya kalau tidak salah. Jadi ini usulan pemberlakuan wajib dari Dirjen Pembina, kemudian dievaluasi oleh tim di pusat yang di bawah kepala badan. Kalau SNI itu ada di P4SI, Pusat Perumusan Standar. Kalau standar industri hijau ada di Pusat Industri Hijau. Kemudian apabila memenuhi ketentuan, itu ketentuan yang harus dimuat, yaitu tujuan pemberlakuannya. Kemudian ada analisis dampak regulasi teknis yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur, Risk Impact Analysis atau RIA. Kemudian peraturan terkait perundang-undangan dan perjanjian internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah. Nah, ini nanti kita akan mengajukan ke BSN, Bapak Ibu, kalau itu akan diberlakukan wajib atau dan untuk diteruskan ke WTO. Jadi seperti itu untuk pemberlakuan wajib. Selanjutnya, untuk tata cara sertifikasi untuk pelaksanaan penerapan secara sukarela itu pengaturannya di Permenperi nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi, bagaimana mekanisme penerbitan sertifikasi industri hijau, kemudian penggunaan logo industri hijau, kemudian bagaimana persyaratan lembaga sertifikasinya, juga pelaporan pembina dan pengawasan, serta sanksi terhadap apabila ada ketidaksesuaian atau ada permasalahan. Dan yang terakhir isinya ketentuan peralihan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini skema sertifikasinya ya Bapak Ibu, mungkin nanti detailnya akan disampaikan selanjutnya oleh narasumber selanjutnya terkait mulai dari mekanisme pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Kemudian selanjutnya, ini bentuk sertifikat industri hijaunya Bapak Ibu yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang di dalamnya ada nomor sertifikat, kemudian nama perusahaan, alamat, nomor standar, kemudian jenis komoditi, serta masa berlakunya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini penggunaan logo Bapak Ibu. Penggunaan logo bisa di kemasan atau produk, tapi bisa juga seperti kartu nama atau kop surat dan lainnya. Selanjutnya. Nah, keuntungan mengikuti sertifikasi industri hijau, kami akan memprioritaskan untuk pemerintah. Saat ini kami bekerja sama dengan LKPP dan kalau untuk bahan konstruksi kita juga bekerja sama dengan PU untuk memprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan. Kemudian meningkatkan citra perusahaan dan memberikan keyakinan bagi konsumen atau pihak yang berkepentingan terkait dengan pemenuhan industri hijau, kemudian meningkatkan citra produk sebagai produk ramah lingkungan, juga berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Baik, selanjutnya. Saat ini untuk progres penerapan industri hijau, jumlah standar industri hijau ada 39 peraturan pemerintah terkait standar industri hijau dengan 62 nomor SIH. Kemudian saat ini sedang di 2024 ada konsensus sebanyak 15 nomor SIH. Jumlah LSIH saat ini ada 24. Jumlah SIH yang sudah tersertifikasi ada 35 nomor SIH. Jumlah sertifikat industri hijau yang aktif itu ada 149 Bapak Ibu. Untuk layanan untuk sertifikasi industri hijau, kami ada platform nanti ke depannya sistem elektronik layanan sertifikasi industri hijau SELASI. Ini nanti
akan terintegrasi dengan SIINAS Kementerian Perindustrian. Saat ini sedang dibangun sistemnya, nanti akan masuk ke dalam sistem SIINAS. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftar ke depannya di sistem ini. Tapi untuk bisa mendaftar di sistem ini harus memiliki akun SIINAS terlebih dahulu. Nah, ini performa kinerja industri yang telah tersertifikasi periode 2022 sampai 2024. Ini rata-rata capaian kinerja sertifikasi industri hijau terhadap baseline SIH. Jadi eh, ya terdapat sedikit peningkatan untuk efisiensi energi, efisiensi air, dan eh, penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk produktivitas dan menurun sedikit. Kemudian untuk material ada sedikit penurunan. Mungkin ini progresnya. Kemudian selanjutnya fasilitasi industri hijau. Jadi Bapak Ibu, ini kami akan menyampaikan fasilitasi industri hijau yang telah kami berikan dan kedepannya ada beberapa fasilitasi terbaru. Jadi yang untuk fasilitasi non fiskal yang pertama kami memberikan fasilitasi sertifikasi industri hijau, bantuan sertifikasi dari pemerintah terhadap industri untuk sertifikasi awal. Kemudian penghargaan industri hijau, kemudian pendampingan industri hijau dan IKM hijau, kemudian pengusulan rekomendasi produk yang telah bersertifikasi kepada untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian pendanaan melalui skema Green Industry Service Company. Tapi untuk yang pendanaan melalui skema Green Industry Service Company ini masih sedang digodok ya Bapak Ibu, jadi mungkin ditunggu saja. Oke, selanjutnya. Ya, ini untuk kriteria penerima fasilitasi sertifikasi industri hijau. Jadi yang pertama, perusahaan yang mendapat, perusahaan yang tidak mendapat, perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas sertifikasi dan pendampingan teknik implementasi di tahun sebelumnya. Jadi untuk perusahaan yang tahun ini mendapatkan fasilitasi tidak mendapatkan fasilitasi yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian ada komitmen dari perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip hijau yang dibuktikan dengan dokumen. Kemudian tidak mendapatkan proper merah atau proper hitam. Terus telah memiliki izin berusaha dan izin usaha industri sesuai dengan KBLI dan memiliki akun SIINAS. Kemudian telah menerapkan sistem manajemen bisa dalam bentuk ISO 9001, 14000 atau atau sistem manajemen lain yang setara dan relevan. Selanjutnya, ini timeline pelaksanaan sertifikasi. Saat ini fasilitasi sertifikasi sedang berlangsung ya Bapak Ibu. Untuk perusahaan untuk tahun ini kami hanya 10 perusahaan industri yang kami berikan fasilitasi karena memang ada keterbatasan dari anggaran secara nasional. Jadi hanya 10 yang bisa kami bantu. Kemudian selanjutnya. Nah, ini untuk penghargaan industri hijau, Bapak Ibu. Penghargaan industri hijau sebenarnya setelah lebih dulu dari penerapan sertifikasi. Jadi penghargaan industri hijau telah dimulai di tahun 2010. eh, Kemudian di tahun 2000 pelaksanaan di 2022 terjadi perubahan karena kami memasukkan juga industri yang telah mendapat sertifikasi masuk ke dalam penghargaan industri hijau sebagai apresiasi kami atas penerapan eh, bagi industri yang telah menerapkan industri hijau melalui sertifikasi.
itu kami sebut penghargaan kinerja terbaik. Nah, untuk saat ini pelaksanaan ke-14 di tahun 2025 kami juga mengalami perubahan. Tidak hanya industri yang sudah mendapat sertifikasi atau industri yang belum memiliki standar industri hijau yang bisa ikut turut serta dalam penghargaan ini, tapi kami juga memberikan apresiasi kepada lembaga sertifikasi industri hijau, kemudian pemerintah daerah dan auditor industri hijau yang telah berkontribusi terhadap eh, membantu dalam penerapan dan transformasi industri hijau. Itu kami berikan apresiasi. Jadi ada 5 kategori saat ini di penghargaan industri hijau. Selanjutnya. Nah, ini kriteria-kriterianya terkait dengan penghargaan saat ini untuk kinerja terbaik berarti harus menerapkan sertifikasi industri hijau. Kemudian yang belum ada standarnya, kami eh, bisa mengikuti di transformasi menuju industri hijau. Kemudian ada LSIH terbaik, kemudian ada auditor industri hijau terbaik. Kemudian ada Pemda dengan implementasi industri hijau terbaik. Dan masing-masing dari kategori kita menilai untuk 3 terbaik, baik yang industri besar maupun industri kecil menengah. Selanjutnya, ini eh, terkait dengan timeline dari penghargaan industri hijau. Saat ini sudah masuk ke periode penilaian oleh Dewan Juri ya Bapak Ibu, penilaian tahap 1. Kemudian selanjutnya kami juga ada program pendampingan IKM hijau. Nah, IKM hijau itu kami melakukan workshop IKM hijau, kemudian kami akan melakukan seleksi peserta pendampingan, kemudian kami akan membantu terkait dalam bentuk pelatihan dan konsultasi, eh, dan diharapkan nanti masuk ke memberikan fasilitasi terkait bisnis matching. Nah, untuk bisnis matching ini kita yang terpilih itu akan menjadi local champion. Kemudian akan kita usulkan di pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian pasar ekspor, kemudian pemasok ke industri besar kami fasilitasi ke pemasok industri besar, kemudian kemitraan dengan BUMN, kemudian pendukung untuk dukungan green tourism dan Green Event Practice. Nah, kemarin juga kami bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Jadi untuk industri IKM terbaik yang sudah menerapkan industri hijau, kami akan mengusulkan untuk di next level yang di Asian Sustainability. Jadi perwakilannya akan diikutkan di penghargaan di tingkat ASEAN seperti itu. Selanjutnya kami ini yang kami lakukan dari workshop industri IKM hijau. Kami memberikan kami telah melakukannya tahun lalu di Jawa Barat dan Jawa Timur serta Yogyakarta. Kami memberikan capacity building ya terkait dengan kebijakan industri hijau, peningkatan daya saing, kemudian manajemen energi dan dekarbonisasi terkait transformasi IKM hijau, kemudian terkait dengan efektivitas peralatan dan kehandalan sistem dan keselamatan kelistrikan, kemudian penerapan ekonomi sirkular dan pengolahan limbah untuk IKM, kemudian desain produk hijau dan inovasi kemasan ramah lingkungan, kemudian strategi pemasaran produk hijau dan strategi penguatan daya saing IKM menuju industri hijau. Selanjutnya, ini yang kami lakukan di IKM Batik di Yogyakarta untuk capacity buildingnya. Selanjutnya, nah ini yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Ini kami memang ke depannya akan
sedang mengusulkan terkait dekarbonisasi based on insentif terkait dengan based on dekarbonisasi. Kemudian untuk non fiskalnya kami akan masukkan sertifikat industri hijau ke dalam bobot manfaat perusahaan yang ada di TKDN. Dan juga kami akan salah satunya untuk menjadikan industri hijau masuk ke dalam kriteria COO, Country of Origin. Ini yang terkait dengan ya kedepannya yang akan mungkin kami develop ke depannya terkait dengan apa namanya keterkaitan dengan standar industri hijau dengan dekarbonisasi. Selanjutnya, ini terkait dengan ekosistem industri hijau. Kami tahu bahwa dalam melakukan transformasi industri hijau membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena kebutuhan akan teknologi. Nah, kami sedang menyusun skema pembiayaan untuk melakukan transformasi tersebut dalam bentuk Green Industry Service Company. Nah, Green Industry Service Company ini membutuhkan terkait dukungan semua pihak terkait kelembagaan, kemudian adanya kompetensi, aliansi strategis, dan adaptasi terhadap skema yang ada. Jadi GISCO ini dibuat seperti skema ESCO. Kalau di energi itu ada Energy Service Company. Jadi skema pembiayaannya didapat dari penurunan dari biaya energi. Atau kalau karena yang ada saat ini kan ESCO. Nah, ESCO itu hanya terkait dengan energi, tapi karena industri hijau tidak hanya terkait dengan energi, kami memperluas aspek tersebut meliputi energi, air, bahan baku atau material, juga penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi misalnya kalau ingin melakukan pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca dengan pembelian heat recovery. Jadi heat recovery-nya itu nanti dihitung, dibiayai oleh GISCO. Nah, selisih dari penurunan emisi gas rumah kacanya itu yang akan dibiayai. Jadi seperti itu kira-kira skemanya. Seperti lanjut. Nah, untuk itu kami sedang menyusun apa terkait dengan lembaga GISCO itu sendiri, payung hukumnya serta infrastrukturnya terkait lembaga auditnya atau dan juga aturan mainnya seperti lembaga pengawas, penyedia dana, kemudian penjaminnya atau insurannya juga insuransinya. Jadi semua itu sedang kami susun saat ini. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya ini terwujud jadi bisa membantu industri lebih cepat melakukan transformasi terkait penerapan industri hijau. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan industri hijau hingga fasilitasi industri hijau. Apabila Bapak Ibu ingin lebih lanjut bisa disampaikan ke kami. Kemudian kami juga ingin menyampaikan ke depan kami akan ada second annual Indonesia Green Industry Summit yang akan dilakukan di bulan Agustus. Mungkin kami bisa mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Bisa silakan ke join untuk informasi lebih lanjut. Bisa di scan barcode di sini terkait dengan apa itu AIGIS dan nanti penghargaan industri hijau akan disampaikan di acara event AIGIS ini. Mungkin itu dari kami, Pak Ferli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ferli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati moderator Pak Ferli sudah memberikan kami kesempatan, dan saya hormati juga Bu Ila sebagai ketum kami AP3I dan Pak Dudung Sekjen AP3I.
dan rekan-rekan sekalian pengurus AP3I. Dan yang saya hormati juga dari Kementerian Industri, Bu Putu, yang sudah hadir, selalu hadir bersama rekan-rekan Bu Regina, Pak Iqbal, dan sekarang Bu Astika, yang mungkin baru pertama kali ketemu di secara offline. Terima kasih yang selalu terbuka buat kami ya, untuk menerima aspirasi kami, harapan kami untuk bisa mencapai standar industri. Dan kemudian juga sudah hadir yang saya hormati dari Teknot, Pak Gede, dan rekan-rekan Pak Nuansa, dan di saat ini Pak Jati ya, sebagai narasumber. Izin kami mewakili AP3I, bagian dari tim penyusun rancangan industri standar industri hijau. Kami akan menyampaikan persyaratan teknis dan penjelasan untuk aspek khusus lingkup aspek bahan baku dan bahan penolong. Lalu Pak Jua yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir secara online dan online. Baik, lanjut. Ini slide pertama yang kami coba hadirkan di apa namanya di sesi untuk kesehatan ini ada tiga informasi ya. Ini bukan sekedar angka tapi merupakan hal atau output ya, output yang sebenarnya kita akhirnya dapat kita peroleh dengan adanya standar industri hijau ini. Pertama ada rasio bahan baku, kemudian ada rasio bahan baku alternatif, kemudian ada rasio bahan penolong. Gitu ya. Kalau melihat rasio ini sangat membantu ya. Ini adalah output yang memang diperlukan oleh manajemen. Dengan adanya SIA ini, kita akhirnya bisa melihat kondisi atau cerminan dari industri kami. Tentunya misalnya dari rasio bahan baku ini ya, kita melihat ini adalah satu contoh ya. Dari output yang kita hasilkan selama 1 tahun ya, dari secara per bulan ada beberapa grafik yang memang tidak konsisten, ada naik turunnya seperti itu, di mana rasio bahan baku ini adalah merupakan rasio dari berat produk per bahan baku gitu ya. Kalau melihat di sini seharusnya ini sesuatu yang tidak seperti ini ya. Yang seharusnya kalau di rasio bahan baku ini harusnya stabil gitu ya, walaupun memang dalam kondisi produksi berkurang karena memang ini adalah merasiokan antara bahan baku terhadap berat produknya. Jadi seharusnya memang tetap stabil. Dengan adanya informasi ini akan menjadi sesuatu yang menjadi bahan untuk melakukan evaluasi ya bagi suatu industri. Kemudian di sini ada kedua, rasio bahan baku alternatif. Di sini kita juga akan melihat sejauh mana sih penggunaan rasio bahan baku alternatif kita, di mana di sini sudah memang kalau di RSI ya saat ini sudah membatasi atau memberikan batas minimum ya, diharapkan 20 kg per kiloton. Di sini kita akan melihat sejauh mana industri ini menggunakan bahan baku alternatif. Kemudian ada rasio bahan penolong. Nah ini mungkin sebelumnya informasi yang ada sebelum ada SIA ini hanya sekedar semacam data tren gitu ya. Data tren mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin di industri melihat mungkin masih dalam level informasi yang mana hanya mencerminkan tren bagaimana seperti apa sejauh mana tren penggunaan bahan baku kita, sejauh mana penggunaan mungkin yang lain-lainnya seperti itu. Tapi dengan adanya SIH ini justru kita memberikan pengetahuan ya. Kalau bicara model hierarki yang menggambarkan hubungan antara berbagai tingkat pemrosesan informasi atau biasa umumnya DIKW itu ya, data, information, knowledge, dan wisdom. Mungkin sebelumnya kita masih dalam tahap data dan information, yaitu information itu adalah tren gitu ya. Nah sekarang dengan adanya SIH ini kita sudah level knowledge, pengetahuan, di mana kita akan bisa melihat hubungan antara sesuatu data, suatu informasi, sehingga nanti ke tahap wisdom kita akan melakukan perbaikan evaluasi yang diperlukan. Baik, itu mungkin
Kenapa kami menampilkan di awal ini karena ini memang target kita atau output kita sebelum melakukan sebelum melakukan perencanaan. Harapannya memang kita ingin tahu apa sih nanti output yang akan kita harapkan. Nah, di sesi hari ini adalah terkait aspek bahan baku alternatif dan bahan penolong. Jadi kami terbatasi di tiga lingkup ini dan ini adalah output kita nanti. Baik, lanjut. Jadi sekilas mungkin saya tidak perlu berlama-lama, hanya memang karena mungkin teman-teman yang mungkin tidak dalam sejenis industri kami perlu diinformasikan industri beton percetak itu seperti apa. Namun kami juga tentunya mengkorelasikan dengan apa namanya Menteri nomor 54 ini ya, 51 ini 2015 bahwa industri ini adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang yang memiliki nilai tambah. Lanjut. Di sini kami akan memperlihatkan bahwa di industri kami ada beberapa macam kategori produk. Mungkin kita bisa kategorikan beberapa jenis produk ya. Yang pertama kami sampaikan bahwa di industri beton pracetak itu adalah ada eh, ada produk produk putar, pratarik dan produk putar pasca tarik. Kalau mungkin teman-teman di selain industri kami itu sudah biasa melihat ada tiang pancang. Sebenarnya tiang pancang ini ada beberapa ada dua kategori cara pembuatannya. Ada yang pratarik yaitu pretension dan ada juga yang pasca tarik. Sebelah kanan kita ini foto ini atau di apa teman-teman salah satu industri yaitu di Kabupaten Ida juga sudah membuat punya metode lain yaitu menggunakan sistem segmental atau dengan disambung dengan cara post tension ya. Kita sebut pasca tarik. Kemudian yang kedua selanjutnya tipe yang ketiga adalah produk pracetak non putar. Non putar, dua-duanya non putar tapi selanjutnya, maaf, slide selanjutnya. Non putar, dua-duanya non putar, tapi satu pratarik, satu pasca tarik. Pratarik ini adalah pretension, yang ditarik di stressin dulu, baru kemudian dicor, di casting, kemudian yang pasca tarik ini di casting dulu atau dibuat dicetak dulu, kemudian baru disambung secara post tension. Selanjutnya tadi itu jadi udah ada dua empat kategori, terus kategori kelima ada namanya lanjut ada namanya produk putar tapi di tidak di stressing ya, jadi stressing ini produk putar tanpa tarik. Kemudian ada juga produk yang tidak diputar itu juga tidak di stressing seperti ini. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi industri hijau. Industri hijau ini adalah industri yang mengutamakan tentunya efisiensi dan efektivitas sumber daya dilakukan secara berkelanjutan, tentunya menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian lingkungan yang bertujuan tentunya semua memberi manfaat bagi masyarakat. Lanjut, standar industri hijau. Nah ini pedoman teknis ya, pedoman teknis yang yang menetapkan aspek-aspek penting dalam kegiatan industri. Ini mencakup bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi produk, manajemen pengusahaan, pengolahan limbah, dan aspek-aspek lainnya yang sudah ditetapkan dalam standar industri hijau. Baik, selanjutnya ini informasi saja bahwa ini adalah proses ya penyusunan standar industri hijau. Kita sudah di tahap tentunya akan menunggu keputusan ya Permenperin di oleh menteri. Nanti dalam konteks peraturan ini merujuk ke secara khusus pada pejabat negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Lanjut. Baik, ini capaian dan proses penetapan standar industri hijau. Kami mendapatkan informasi tadi seperti yang di Bu Astika juga, alhamdulillah informasinya sama bahwa di tahun 2024 ini secara kumulatif terdapat 62 SIA ya, 62 SIA
yang sudah di apa yang sudah disusun. Kemudian kalau kita melihat di sini ada tahapan pemeriksaan ICH, mulai usulan, penyebaran kuesioner di kami di AP3 ini melakukan apa namanya kami berperan di sini melakukan eh, usulan ya, usulan perumusan sebelum diusulkan ke kementerian. Di sini kemudian dari kementerian mengambil peran mulai dari sosialisasi hingga melakukan konsensus ya, mengundang ke kami industri yang tentunya pelaku industri dan kemudian stakeholder yang lainnya. Ini alhamdulillah sudah dilakukan konsensus 24-25 Juni 2024. Ini adalah SISA tempat cetak yang harapannya di tahun 2025 ini sudah diterbitkan. Baik, lanjut. Kami ingin mencoba mengapresiasi ya, mengapa upaya Kementerian Industri dalam menyelenggarakan Asia ini patut diapresiasi oleh industri karena ada 5 hal ya. Pertama adalah eh, dengan adanya Asia ini sebenarnya mendorong efisiensi dan daya saing industri ya. Dengan adanya standar industri ini kita dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Tapi ini bukan sekedar kewajiban administratif, merupakan strategi bisnis yang kedua, dengan adanya standar industri hijau ini memberikan kepastian regulasi dan arah pengembangan. Dengan demikian, industri memiliki kepastian arah pengembangan dan dapat menyelesaikan roadmap perusahaan sejalan dengan kebijakan nasional. Kemudian yang ketiga, menjadi instrumen pengakuan formal atas praktik baik industri. Ini apabila kami menerapkan Asia ini di industri kami tentunya ada pengakuan resmi dari negara berupa sertifikasi dan juga memang komitmen industri apa dan kami juga sebagai pengakuan bahwa industri kami berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan ini tentunya meningkatkan branding perusahaan. Keempat, ini membuka akses terhadap insentif dan kemitraan strategis. Tentunya dengan penerapan Asia ini lebih berpeluang untuk mendapatkan insentif pemerintah baik dalam bentuk fiskal. Lalu kemudian terakhir meningkatkan eh, reputasi nasional dan internasional. Dengan mengadopsi Asia ini tentunya industri Indonesia menunjukkan komitmen terhadap prinsip ESG. Baik, selanjutnya kami mencoba ini ada beberapa di aspek persyaratan di SIH di mana di sini kami tampilkan bahwa di aspek persyaratan standar industri hijau untuk industri beton plat cetak tetap mengadop ada 6 persyaratan manajemen dan 9 persyaratan teknis. Tadi udah disebutkan juga Bu Astika. Kalau kita melihat di sini semua persyaratan sebenarnya sudah kita sampaikan persyaratan dan penjelasannya pada hari ini. Kembali kami sampaikan untuk aspek yang kami akan lebih fokusnya pada bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya, ini adalah timeline disampaikan seperti yang kami sampaikan tadi, sejak 18 Juli lalu 2024 hingga saat ini kita sudah melakukan, ini adalah yang keempat keempat workshop yang kita lakukan untuk melakukan sharing ya kepada teman-teman industri khususnya industri beton cetak khususnya. Dan yang uh, ini adalah semuanya aspek teknis, persyaratan aspek teknis, dan ini adalah yang terakhir dari 9 aspek persyaratan teknis, bahan baku dan bahan penolong. Walaupun yang terakhir, tapi ini adalah yang nomor 1 2 dari awal dari urutan aspek persyaratan teknis. Baik, selanjutnya kami mencoba lebih memberikan gambaran lagi bahwa mengapa bahan baku dan bahan penolong termasuk dalam aspek persyaratan industri hijau. Berdasarkan hal tersebut, bahwa memang bahan baku utama seperti semen, pasir kerikil, dan air merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak terbarukan. Sehingga mengapa ini menjadi sesuatu yang harus kita kita fokus evaluasi dan memastikan bahwa penggunaan bahan baku ini benar-benar kita manfaatkan dengan baik sebaik-baiknya.
Kemudian kedua, bahan baku utama terutama semen memiliki jejak karbon, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana mencarikan alternatif bahan baku yang memang apa namanya, menggantikan bahan baku yang memiliki jejak karbon yang tinggi. Tentunya kita umumnya sudah pahami bahwa salah satunya adalah faba ya, fly ash dan bottom ash sebagai alternatif slag, tapi tentunya masih membuka peluang untuk bahan-bahan yang lain. Kemudian ketiga, pemborosan bahan baku ini tentunya pasti akan meningkatkan limbah ya. Jadi kita hindari pemanfaatan yang berlebih, dan kita benar-benar menggunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang memang disyaratkan. Kemudian bahan baku alternatif ini justru malah bahan baku alternatif ini menggunakan bahan dari limbah, justru merupakan bagian dari ekosistem ekonomi sirkular. Jadi sebuah closed loop system ya, di mana limbah ini kita gunakan kembali untuk digunakan untuk dimanfaatkan kembali. Baik, selanjutnya perlu kami coba eh, definisikan bahwa ini yang satu juga hal yang penting, bahwa bahan baku yang dimaksud dalam standar industri hijau, untuk industri beton pracetak adalah bahan mentah barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian di bahan baku ini kita bisa kategorikan ada dua, bahan baku galian dan non galian. Kalau galian kita tahu mereka merupakan dari bahan baku yang memang dari alam berupa pasir, batu pecah dan lain-lainnya. Kalau bahan baku lainnya merupakan bahan baku hasil produksi semen, besi beton, besi wire, besi bar dan lain-lainnya. Kalau kita melihat di sini eh, rumus dari rasio ya, rasio bahan baku itu terdiri dari ada peril dan BB. Peril ini adalah berat beton ya, berat beton produk, kemudian dibagi dengan bahan baku eh, bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian dikali 100% untuk mendapatkan persentase rasionya. Ini tadi yang di sebelah kanan ini adalah tadi sudah mencerminkan apa namanya kondisi ya, salah satu contoh misalnya kondisi rasio bahan baku. Nah, dari rumus ini seharusnya tadi kami sampaikan kembali, dari rumus ini seharusnya tidak menghasilkan sesuatu tren yang atau tidak dipengaruhi eh, oleh adanya produksi atau tidak. Yang jelas apa, yang jelas seharusnya ini memang stabil ya, di angka yang tidak 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 terlalu apa namanya, tidak terlalu berbeda ya, karena memang rumusnya memang hanya bahan baku apa, berat produk dan bahan baku. Kemudian bahan baku alternatif di sini selanjutnya, bahan baku alternatif ini adalah bahan lain yang digunakan sebagai pengganti bahan baku. Kalau di alternatif ini ada PVC, ada PCC, fly ash, bottom ash, ada GGBFS, silica fume, ada artificial agregat, ada MSEN, dan lain-lain. Ini tidak menutup di SIH ini tidak menutup peluang lainnya. Kita masih membuka ya dan lain, karena tentunya di ke depan nanti masih banyak inovasi yang bisa kita bisa terapkan untuk mengganti bahan baku utama. Kalau di sini sebelah kanan ini ada PSCC, teman-teman mungkin pada saat penyusunan ini memang ketika menggunakan PPC berapa sih kandungan persentase apa presentasi bahan baku alternatif tersebut. Kalau mungkin biasanya kita tidak mendapatkan informasi di COA-nya, tapi kita menetapkan berdasarkan SNI 0302 2014, kita melihat bahwa persentase minimum yang bisa kita pakai adalah 6%. Gitu ya. Jadi ketika menggunakan PPC ataupun PCC, sini kita sudah bisa mengklaim bahwa kita sudah menggunakan bahan baku sebesar 6%. Gitu ya. Berbeda kalau flash as, nantinya flash as by design. Ini rumusnya di bawah, eh, bahan baku alternatif eh, per berat berat produknya. Nah ini seperti itu. Baik, selanjutnya bahan penolong.
adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi yang sifatnya hanya membantu atau mendukung kelancaran proses produksi, tapi tidak menjadi bagian dari produk. Nah, di sini sesuai konsensus kami sepakat bahwa bahan penolong yang dimaksud adalah dalam SNI khususnya untuk industri beton pracetak adalah molding oil, baik itu ada oil base maupun water base. Jadi minyak cetak ya, minyak cetak. Jadi hanya satu ya, hanya satu bahan yang kita jadikan sebagai bahan penolong. Kemudian bahan penolong yang bersumber dari limbah tidak eh, bahan penolong yang bersumber dari limbah tidak diperhitungkan dalam batasan ini. Pembuktian dengan melampirkan dokumen pengadaan bahan penolong. Baik, selanjutnya ini kami coba membuat indikator ya bahan baku dan bahan penolong sebagai bagian dari ini aja sebagai evaluasi aja. Ketika bahan baku total di sebelah kiri ini ada di batas 93%, itu merupakan syarat batas minimum, maka tentunya hijau masuk level hijau itu adalah 93% sampai 100. Kalau di atas 100 ini sesuatu yang dipertanyakan, berarti ada apa? Ini sesuatu yang tidak tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tidak mungkin bahan baku lebih ringan dibanding berat produknya. Jadi ada sesuatu yang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau di bawah 93%, di bawah minimum, ini artinya berat bahan baku lebih berat dibanding berat produknya, berarti terjadi pemborosan bahan baku, terjadi banyak waste yang dibuang gitu ya. Baik, kemudian yang di tengah bahan baku alternatif, di sini sudah dibatasi 20 kg per kiloton produk. Kalau lebih dari itu tentunya sangat bagus karena tentunya lebih banyak menggunakan bahan baku alternatif. Kalau di bawah itu ini masih rendah. Kemudian ketiga, bahan penolong ada 0,6 liter per ton produk. Tentunya kita meminimalkan ya, mau seminimal mungkin sampai hingga tidak perlu menggunakan minyak cetak. Itu tentu merupakan bagian dari komitmen kita untuk menerapkan standar industri hijau di industri kita. Baik, selanjutnya ini kami ngadop dari rancangan standar industri hijau. Ada beberapa informasi mulai dari aspek kriteria, batasan, dan metode verifikasi yang tentunya ini akan dipakai oleh teman-teman rekan Tupnot ya sebagai LICH, bagaimana cara memverifikasi kriteria-kriteria tersebut. Mulai dari bahan baku ini, sumber bahan baku mulai dari sumber bahan baku galian maupun lainnya, di mana batasannya adalah untuk bahan baku galian itu diperoleh dari penambang yang tentunya yang melaksanakan pengelolaan penambangan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah punya izin pastinya ya. Kemudian bahan baku lainnya bersumber dari dalam dan maupun dari luar negeri yang diperoleh secara legal sesuai ketentuan. Ini verifikasi tentunya dari bukti dokumen-dokumen perolehannya. Selanjutnya, kemudian di poin 1.2 masih di bahan baku, ini ada spesifikasi bahan baku. Batasannya adalah spesifikasi bahan baku diketahui, ya harus teridentifikasi ya. Kemudian ada SOP untuk penanganannya. Kemudian untuk metode verifikasinya pasti dibuktikan melalui COA atau bukti hasil uji laboratorium dan SDS-nya. Ya. Kemudian verifikasi untuk SOP-nya ada dokumen SOP dan pelaksananya pastinya pada saat di lapangan. Kemudian lanjut di 1.3 penanganan bahan baku. Ini batasannya tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Ya. Metode verifikasinya ini tentunya melihat dokumen SOP tersebut dan implementasinya di lapangan. Kemudian yang 1.4 rasio produk terhadap penggunaan bahan baku. Ini minimal tadi sudah disampaikan batasannya adalah 93%. Ini akan dibuktikan melalui dokumen dan mungkin bisa diverifikasi langsung di lapangan. Kemudian 1.5 penggunaan bahan baku alternatif minimum 20 kg per kiloton produk. Ini tentunya untuk bahan baku alternatif juga sama seperti material lainnya harus punya izin ya pemanfaatan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan verifikasi dari dokumen logbook dokumen yang yang mencerminkan penggunaan, kemudian bisa dilakukan verifikasi ya di lapangan. Baik, ini bahan penolong.
sebagai bahan penolong. Lanjut, bahan penolong mungkin ini apa namanya karena waktu tidak banyak, mungkin sebagai bahan bacaan aja. Kemudian selanjutnya komposisi bahan penolong sini sudah disampaikan maksimum 0,6 liter. Lanjut. Nah, ini sebagai evaluasi kita juga untuk saat ini, silakan nanti menjadikan apa evaluasi buat teman-teman industri, apakah pengelolaan bahan baku dan pengelolaan sudah diterapkan. Untuk melakukan evaluasi sebenarnya kemarin selanjut, kemudian kemarin sebenarnya dengan mengikuti penghargaan transformasi industri hijau, kita sebenarnya sudah dibekali ya metode evaluasi penerapan industri hijau kita dengan melakukan self assessment ya. Silakan teman-teman melakukan self assessment sendiri dan di situ akan melihat level komitmen kita ya terhadap untuk penerapan standar industri hijau. Itu mungkin kami bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembali kepada Pak Felix. Peran lembaga sertifikasi dalam mendukung transformasi dan sertifikasi industrial bagi industri beton pracetak. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Jati Pambudi STMPD. Baik, saya akan sampaikan terkait CV beliau. Jadi beliau adalah lulusan S1 Teknik Industri dari Presiden University, kemudian S2 dari MIPA Universitas Indrapasta, dan saat ini beliau menjabat sebagai Operation Manager Product Certification ya di PT Tufnot Indonesia. Oke, menarik Pak, nanti akan disampaikan langsung. Monggo waktu dan tempat saya sampaikan, saya serahkan ke Pak Jati Pambudi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bu Elvi selaku Ketua AP3U, kemudian ada Pak Gede Bayu selaku Direktur PT Tupnot, dan ada juga Pak Dudung, Pak Ferli, Bapak Ibu narasumber juga yang saya hormati, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di acara ini. Jadi karena waktu terbatas mungkin 5 menit aja kayaknya saya, Pak. Jadi oke, untuk agendanya saya hanya mengambil 3 saja, Bapak Ibu. Jadi ada profil untuk Tupnot Indonesia, kemudian juga ada proses sertifikasi industri hijau. Tadi sebenarnya sudah beberapa disampaikan oleh narasumber ya. Jadi terkait standarnya dan juga prosesnya sedikit. Kemudian juga ada terkait fasilitas dan keuntungan khusus asosiasi AP3I. Jadi mungkin nanti disampaikan oleh rekan saya Bu Tuansa. Oke, Tupnot Group ini sebenarnya berdiri di Jerman ya Bapak Ibu. Jadi kita ada 4 divisi besar di Jerman. Ada Tupnot, kemudian ada DMT, ada Alter, dan juga Tup IT. Jadi Tupnot itu membawahi industrial service, kemudian mobility dan juga training, DMT terkait engineering dan natural resources, Alter untuk aerospace, dan juga Tup IT terkait untuk IT. Jadi Tupnot itu punya bidang usaha yang cukup luas ya, baik di daratan, di laut, di udara juga ya gitu, dan juga sampai ke IT. Next. Jadi Tufnot itu berdiri di 1869 di Jerman dan hadir di Indonesia tahun 2002 dengan jumlah 100 lokasi di negara. Kemudian ada 14.000 karyawan untuk totalnya. Adapun Tufnot Indonesia, head office-nya ada di Jakarta, kemudian ada lab di Cikarang dan juga perwakilan di Surabaya dan di Medan. Ini moto kami yaitu Inspired with Knowledge. Mungkin next lagi. Jadi bisnis kami terutama di testing, inspection, dan juga certification. Dan mungkin ada tambahan lagi, satu lagi yaitu terkait training. Kita juga memiliki klien tersebut. Next lagi. Next saja. Untuk service, kemudian next lagi. Dalam layanan Tupnot Indonesia kita punya layanan terkait sistem certification, training service,
kemudian juga inspection, energy and sustainable medical service, consumer good testing, environmental testing, industrial hygiene, petroleum and chemical, agri-food, calibration, product and certification, dan juga digital academy. Jadi cukup banyak sekali layanan yang ada di Tufnot Indonesia ini. Untuk nextnya, nah ini ada sistem certification service. Jadi tadi kalau dibahas Bu Asti, bahwasanya di dalam industri hijau itu perlu salah satu ya sistem manajemen. Nah ini kita punya banyak ya sistem manajemen dari ISO 9001 hingga ISO 41000. Jadi salah satu poin SIH yang mana membutuhkan sistem manajemen bisa dilakukan di kami juga untuk proses ISO-nya seperti itu. Kemudian untuk terkait training, kami juga memiliki layanan training, baik awareness, implementation, kemudian juga good laboratory, kemudian juga auditor, dan juga layanan technical service lainnya. Kemudian untuk layanan inspeksi, kita ada untuk third party inspection, kemudian expediting service, selain itu ada pre-shipment inspection, QA/QC service, dan juga service lainnya seperti inspeksi NDT, PED, ATEX, dan lain sebagainya. Kemudian untuk energy and sustainability service itu mencakup ISO dan juga terkait untuk lingkungan ya. Kemudian ada juga di selanjutnya ada CO2 management service, sustainability supply chain management, dan tentunya energy audit ini sangat membantu juga untuk proses di dalam sertifikasi SIH ini. Kemudian ada juga energy and environmental dan juga social standard. Kemudian untuk medical service atau layanan sertifikasi produk medis, ada juga untuk ISO 13485 untuk produk medis. Kemudian selanjutnya ada juga consumer good testing, layanan terkait pengujian produk-produk pangan maupun non-pangan. Kemudian juga ada packaging, nutrition fact, mikrobiologi. Kemudian ada juga terkait kosmetik, farmasi, dan juga household. Selain itu uji lingkungan, jadi mungkin salah satu parameter juga di dalam SIA kan terkait pengujian lingkungan, itu juga bisa kami lakukan, meliputi pengujian air, pengujian udara, tanah, dan juga CEMS, ya, Continuous Emission Monitoring System. Jadi untuk ngecek emisi biasanya di cerobong-cerobong ya, itu kita juga bisa lakukan pemantauan alat tersebut. Kemudian untuk industrial hygiene service untuk pengecekan fisik, kimia, mikro, ergonomi, psikologi, biomonitoring, dan indoor air quality berdasarkan Permenkes atau Permenaker biasanya. Kemudian juga ada pengujian untuk petrochemical, petroleum dan chemical terkait pengujian kimia, grease, dan lain sebagainya. Dan juga untuk layanan agri-food seperti food hygiene inspection dan juga EU service baik HACCP, FSSC maupun ISO 22000. Selain itu ada calibration service, ini mungkin di beberapa tentunya industri pasti ada alat ukur ya, Bapak Ibu perlu calibration service, kita juga ada layanan untuk hal tersebut meliputi temperatur, volume, pressure, massa, flow, dan juga force. Kemudian untuk di SIH sendiri itu ada di divisi kami ya di Product Certification and Testing. Jadi divisi kami itu melayani untuk sertifikasi juga pengujian yang lebih ke mechanical testing dan juga electrical dan juga environmental testing. Untuk product testing kami memiliki layanan sertifikasi SNI. Jadi kalau di SNI kami juga bisa melakukan sertifikasi SNI dengan skema wajib maupun sukarela. Next. Oke, next. Oke, selain SIH kami juga punya skema green, ada Green Label Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan Green Product Council Indonesia untuk sertifikasi Green Label Indonesia.
Kemudian ada juga eco-label satu dan tipe dua. Ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk tipe satu yang sudah ada SNI eco-labelnya, untuk tipe dua yang sifatnya swadeklarasi. Dan juga terkait market access, ini biasanya beberapa perusahaan yang menginginkan ekspor keluar, kami bisa bantu untuk proses sertifikasi dan juga pengurusannya. Dan juga selain itu juga kami memiliki layanan untuk membantu industri untuk membuat SNI, ya, salah satunya. Kemudian juga ada terkait technical assistant, joint research, dan juga program manajemen. Oke, selain itu juga terkait training, kita juga ada divisi Digital Academy yang mana lebih kebanyakan untuk training hybrid terkait artificial intelligence, Internet of Thinking, cyber security, and data science. Next. Ya, ini adalah beberapa customer kami di Indonesia. Next. Next. Ya, ini adalah lokasi kami yang tersebar di untuk head office dan training ada di Jakarta, untuk lab di Cikarang, kemudian ada di Medan kantor cabang, kemudian juga ada di Surabaya untuk lab kalibrasi. Oke, untuk selanjutnya terkait sertifikasi industri hijau, ya. Jadi tadi gambaran Tupnot secara umum kita memiliki layanan dan salah satunya sebenarnya sertifikasi industri hijau. Tadi disampaikan Bu Asti, sebenarnya Tupnot sendiri sudah ada sertifikasi industri hijau sebelumnya. Cuma memang karena ada perubahan organisasi, akhirnya itu sempat terhenti dan akhirnya kita aktifkan kembali dengan bekerja sama dengan AP3I sebagai salah satu kerjasama untuk menstandarisasi industri hijau untuk produk batuan precast ini. Jadi sebenarnya standar industri hijau itu banyak tujuan. Yang pertama mewujudkan industri yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, tadi disampaikan Pak Rusman juga. Kemudian tentunya mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan, ya. Itu penting juga. Kemudian dengan adanya industri hijau bisa mendorong inovasi dalam penerapan teknologi hijau dan terakhir untuk meningkatkan daya saing di global. Adapun untuk dasar hukumnya ini diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 terkait perindustrian, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, dan juga Permen Perin Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Ini yang menjadikan patokan kami dalam melakukan proses sertifikasi industri hijau, tentunya ada di Permen Perin Nomor 39 Tahun 2018. Ini adalah skema sertifikasi industri hijau yang ada di Permen Perin. Jadi di sini ada sertifikasi awal, surveillance, dan juga resertifikasi. Adapun di bawahnya, ya, ada perusahaan industri. Nanti perusahaan itu akan memberikan permohonan kepada LSIH, dan LSIH juga nanti akan memberikan laporan kepada Kemenperin terhadap produk-produk atau industri apa saja yang disertifikasi oleh mereka. Jadi di proses sertifikasi industri hijau ini di Permenper nomor 39 tahun 2018 itu mencakup 13 bagian. Yang pertama ada persyaratan, kemudian juga ada permohonan, kemudian lanjut ke pemeriksaan permohonan, kemudian ada nomor 4 audit, setelah itu kesimpulan sertifikasi awal, 6 evaluasi, 7 perusahaan sertifikat, kemudian penerbitan sertifikat, kemudian terkait penggunaan logo industri hijau, surveillance, pemilihan sertifikat, perubahan yang mempengaruhi sertifikat industri hijau, dan juga terkait penghentian, pembukaan, ataupun pencabutan sertifikat. Oke, yang pertama terkait persyaratan, tentunya nanti LSIH akan memberikan informasi, ya, kepada para calon klien terkait persyaratan apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua terkait permohonan, jadi nanti beberapa informasi yang perlu disampaikan aplikan atau pabrik untuk mendapatkan sertifikat industri hijau, diantaranya seperti yang A, ya, informasi umum perusahaan industri, termasuk nama dan alamat lokasi fisik, proses produksi, dan juga kewajiban hukum yang relevan. Kemudian informasi umum terkait perusahaan industri, kemudian juga SIH atau standar industri hijau yang diacu, ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya
SIH-nya sedang dalam proses untuk penetapan ya. Kemudian yang D, informasi mengenai seluruh proses yang dialihdayakan. Jadi barangkali mungkin dalam proses produksi di pabrik ada yang dialihdayakan juga harus diinformasikan kepada kami sebagai LSIH. Kemudian informasi lainnya terkait persyaratan sertifikat industri hijau, terkait kegiatan perusahaan industri. Kemudian selanjutnya, adapun informasi mengenai biaya juga nanti kita akan sampaikan di awal terkait biaya langsung maupun tidak langsung. Yang G ini ada tabel 1 terkait waktu audit. Jadi di dalam Permenperin ini dibagi 3 ya, tergantung industri usahanya dari kecil, menengah, dan besar. Kalau dia eh, kecil itu ada di 2 main days atau 2 orang hari, menengah ada 4 main days, dan juga untuk industri besar ada 6 main days. Jadi untuk sertifikasi awal berbeda dengan surveillance. Jadi untuk surveillance nanti ada pengurangan jumlah hari audit. Kemudian yang H yaitu informasi yang terkait seluruh pengaturan yang diperlukan untuk proses evaluasi gitu ya. Kemudian yang I, informasi untuk mengakomodasi kehadiran pengamat atau observer. Jadi terkadang dalam proses audit eh, calon auditor atau observer juga hadir dalam proses audit ke pabrik sehingga nanti akan diinformasikan oleh LSIH apakah ada observer atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah pemeriksaan permohonan. Ini dilakukan di kami sebagai LSIH, yaitu kami akan mengecek informasi tentang perusahaan industri, kemudian terkait perjanjian sertifikasi, kemudian ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang diajukan, kemudian sarana terkait pelaksanaan kegiatan audit. Kemudian kami sebagai LSIH akan melihat ya, prosedur yang ada di pabrik ya, seperti terkait bahan baku, bahan penolong, energi, air, produk, limbah, emisi, kemasan, persyaratan sistem manajemen, dan juga dokumen normatifnya kami cek semuanya. Kemudian terkait eh, proses selanjutnya, yang G, lingkup sertifikasi, kemudian ada rekaman penetapan keputusan, menindaklanjuti tindak permohonan, berdasarkan hasil tinjauan, LSIH dapat menerapkan kompetensi yang dibutuhkan yang dicakup tim auditor. Ini semuanya ada di kami selaku LSIH. Kemudian masuk ke 4 audit, ini nanti yang akan dihadapi dari Bapak Ibu selaku pabrikan ya, untuk proses audit. Jadi audit kesesuaian harus mencakup minimal hal berikut. Yang pertama terkait informasi dan juga bukti kesesuaian untuk seluruh persyaratan industri hijau. Kemudian juga nanti kami akan mengecek pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja. Biasanya dari perusahaan sudah menetapkan target kinerja ya, tentunya untuk terkait industri hijau. Nah, nanti kita cek apakah semua target tersebut tercapai ataupun tidak tercapai. Kemudian juga ada sistem manajemen dan kinerja perusahaan. Kemudian terkait pengendalian proses produksi yang terkait standar industri hijau. Jadi fokusnya terkait yang standar industri hijau ya. Jadi kalau misalnya ada nanti khusus misalnya produk yang punya SNI, jadi akan terpisah ya, bukan untuk ke proses produksi untuk SNI-nya, tapi ke fokus ke industri hijaunya. Kemudian yang E, internal audit dan juga kaji ulang manajemen. Kemudian tanggung jawab manajemen dalam kebijakan penerapan standar industri hijau. Jadi nanti kita lihat juga kebijakannya apakah berjalan atau tidak di dalam perusahaan tersebut. Di sini setelah diaudit juga nanti kita menetapkan batas waktu temuan untuk menutup temuan ya. Terkadang di dalam proses audit ini ditemukan ketidaksesuaian di pabrik, maka kita beri waktu di sini paling lama 20 hari sejak audit dilaksanakan. Kemudian setelah audit berlangsung, kami akan lakukan kesimpulan sertifikasi awal. Jadi apakah temuan tersebut bisa dipenuhi atau tidak. Jadi setelah temuan dinyatakan close, kita juga akan memberikan informasi kepada klien atau pada pabrikan untuk bahwasanya hal tersebut bisa diteruskan dalam proses evaluasi untuk sertifikasi. Dia nomor 6 itu evaluasi. Jadi proses evaluasi itu
dilakukan setidaknya 2 orang untuk mengevaluasi seluruh informasi dan juga hasil yang berkaitan tentang audit. Jadi nanti dari hasil evaluasi ini bisa dinyatakan apakah perusahaan tersebut berhak mendapatkan sertifikat industri hijau atau tidak. Kemudian terkait nomor 7, putusan sertifikasi. Jadi nanti juga setelah evaluasi berhasil keluar keputusan, nanti dari tim kami melakukan keputusan sertifikasi yang mana nanti akan kita sampaikan ke proses penerbitan sertifikat. Nomor 8 ini beberapa data yang ada di sertifikat. Yang pertama ada nama LSIH, jadi nanti ada nama untuk lembaga sertifikasi industri hijaunya, kemudian nomor sertifikat, kemudian juga tanggal, alamat, nomor SIH, kemudian nanti disahkan oleh ketua LSIH, kemudian masa berlaku, dan juga logo industri hijau kita masukkan di dalam sertifikat. Kemudian nomor 9 ini adalah contoh penggunaan sertifikat logo industri hijau. Ada juga contoh penggunaan pada kemasan, yang mana di dalam kemasan itu biasanya mencantumkan nomor SIH-nya dan juga kode LSIH. Dalam penggunaan logo ini juga bisa kita masukkan pada kop surat. Kemudian yang ke-10 yaitu terkait surveillance atau audit pengawasan. Jadi setelah perusahaan mendapatkan sertifikat industri hijau, jadi setiap tahun akan dilakukan pengawasan atau surveillance oleh LSIH. Adapun surveillance juga mencakup seperti internal audit, kaji ulang manajemen, kemudian tindakan terhadap ketidaksesuaian, kemudian penanganan keluhan, efektivitas penerapan SIH, kemudian juga tinjauan terhadap perubahan, penggunaan logo, kemudian pernyataan LSIH kepada industri yang telah mendapatkan industri hijau, kemudian pengkajian setiap aspek industri yang berkaitan dengan operasionalnya, kemudian juga terkait permintaan kepada perusahaan industri yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau untuk menyediakan dokumen dan rekaman yang terkait. Jadi audit surveillance ini harus dilaksanakan 1 kali setahun dengan waktu tidak boleh lebih dari 12 bulan sejak audit sertifikasi sebelumnya. Terkait pemeliharaan sertifikat ini domainnya ada di LSIH, bahwasanya LSIH memantau semua sertifikat yang telah diterbitkan. Kemudian nomor 12 terkait perubahan yang mempengaruhi sertifikat industri hijau. Biasanya nanti dari industri bisa menginformasikan kepada LSIH jika ada perubahan terkait misalnya legalitas ataupun aspek-aspek dokumen lainnya, silakan informasikan ke LSIH sehingga nanti bisa diatur untuk penyesuaian. Misalnya kadang ada perubahan alamat perusahaan, kemudian ataupun legalitas lainnya, dan itu perlu disesuaikan juga. Kemudian yang ke-13 terkait penghentian ataupun pembekuan dan pencabutan, ini beberapa kasus juga bisa ya kita lakukan pencabutan ataupun pembekuan, yang mana biasanya kasusnya seperti misalnya tidak dinyatakan gagal, maka kita tidak bisa memberikan sertifikat, kemudian juga tidak melakukan audit surveillance, maka juga kita proses pembukuan terlebih dahulu yang baru dinyatakan dicabut. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang memang tidak mau melakukan atau tidak lanjut, maka itu bisa juga dilakukan pencabutan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Nuansa untuk. Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Salam kenal. Saya perwakilan dari partnership dari TUF North. Izin menyampaikan saja sedikit, mungkin karena waktunya udah pack ya. 1-2 slide saja tentang service and benefits, fasilitas dan keuntungan khusus untuk anggota member asosiasi FP3I. Seperti yang disampaikan Pak Jakti tadi, ada beberapa service yang relevan dengan proses pendukungnya untuk sertifikasi industri hijau ya. Salah satunya mungkin energy and sustainability,
yang kami tawarkan adalah loyalty discount ya. Jadi contohnya seperti paket 2-3 layanan eh, sesuai sertifikasi, contohnya misalnya ISO 50001, 50002 itu dan sebagainya itu mendapatkan diskon sebesar 5% dari total biaya layanan. Nah, next. Nah, kami juga selain badan sertifikasi, kami ada pengujian laboratorium juga karena main bisnis kami TIC, testing service yang tadi disampaikan oleh Pak Jati juga ada yang relevan dengan SIH yaitu di layanan pengujian lingkungan ya, contohnya misalnya ada environmental testing, industrial hygiene testing, itu kami berikan bisa diskon antara 5 sampai hingga 15%, itu juga tergantung pada jumlah sampel, frekuensi layanan, dan jenis parameter yang diuji. Lalu untuk sistem manajemen dari kami, karena memang ini sangat berkaitan juga dengan standar industri hijau, yaitu harus adanya kompetensi ISO 9001 dan lain-lainnya, sampai juga dengan 45001 itu kami bisa memberikan loyalty discount juga jika misalnya dari Bapak Ibu mengambil 2-3 layanan dan bisa kita berikan diskon 5%, lalu 4-5 lain kita bisa memberikan diskon 10%. Lalu untuk trading kami juga menyediakan harga di luar publish rate khusus untuk member anggota Asosiasi AP3I. Lalu setelah itu kami diskon kembali diberikan 10% jika misalnya peserta lebih dari 2 orang untuk jenis pelatihan yang sama. Nah, Bapak Ibu, untuk total yang ketentuan berlaku dari servis-servis yang relevan tadi itu kami ada ketentuannya juga, syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya ini layanan harus dikonfirmasi dan jadwalkan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal perjanjian, lalu diskon berlaku juga tergantung dengan total biaya sebelum pajak dan biaya tambahan lainnya. Lalu ketentuan pembayaran itu bisa kami diskusikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jadi masih open to discuss ya Bapak Ibu untuk khusus member anggota Asosiasi AP3I. Terima kasih.